Perampasan aset Pak, mungkin dari Pak Gubernur seperti apa? Ya, kalau saya sih apa yang menjadi kehendak rakyat dan itu memiliki orientasi pada upaya membangun pemerintahan yang memiliki keberpihakan pada rakyat dengan prinsip transparansi, ya kita mendukung penuh. Kita mendukung penuh, spirit ini juga merupakan spirit dari masyarakat. Everybody, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bareng saya di channel ini yang tentunya akan memberikan berita-berita teraktual dan berita-berita yang cukup lebih membuat para pemirsa di rumah pastinya akan penasaran kan tentang bagaimanakah pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset yang kali ini membuat para koruptor benar ketar-ketir. Tentunya melihat dalam video kali ini terlihat Bapak Aing, Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi yang sempat sepakat dan menyetujui tentang aspirasi rakyat yang saat ini menginginkan para koruptor yang ada di seluruh Indonesia justru harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, karena mungkin Kang Deddy juga sempat melihat bagaimana resahnya dari para massa aksi yang kini benar-benar sudah geram tentang adanya gaji DPR, tunjangan, dan juga sejabannya yang lainnya yang mungkin saat ini juga membuat para massa aksi benar-benar anarkis. Bahkan bisa dikatakan saat itu juga ada orang-orang yang menjadi provokator dalam demonstrasi ketika pada masa aksi demo di tanggal 25 Agustus kemarin. Lalu bagaimanakah tanggapan-tanggapan selanjutnya? Mari kita simak videonya berikut ini, guys. Saat Pak Mahfud MD mau mendorong hukum perampasan aset dari koruptor. Betul Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih Pak. Jadi salah satu fungsi DPR adalah mereka menjadi badan legislatif yang akan mengeluarkan hukum yang akan membantu kesejahteraan masyarakat. Makanya Pak Mahfud ngomong di forum DPR. Lihat balasan orang ini. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, sana ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong gak Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti. Ini laksanakan Pak. Apa? Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh, iya. Saya terang-terangan ini. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini Dia bilang kalau katanya lobby itu tidak terjadi di DPR, tapi harusnya Pak Mahfud itu ngomongnya sama ketua-ketua partai. Orang kalau mau korupsi, kalau mau nepotisme, kalau mau bilang kalau mandat mereka itu memang bukan mensejahterakan rakyat, paling nggak jangan di depan rakyat ngomongnya. Mereka ini bener-bener ngerasa nggak bisa tersentuh. Jadi saat udah ngomong, udah nggak tahu malu lagi, udah nggak bisa membedakan apa fungsi mereka sebenarnya ada di DPR. Ini adalah video paling jelas ya teman-teman semua, yang menunjukkan bahwa apa yang mereka kerjakan di DPR itu bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan partai-partai dan ketua partainya. Setiap bulan gaji kita dipotong, setiap kita belanja apapun kita dipajakin untuk membayar orang-orang ini duduk di parlemen dan secara terang benderang berkata bahwa mandat mereka bukan dari masyarakat tapi dari partai mereka masing-masing. Tag di bawah siapa ini orangnya namanya dan dari partai apa dia. Jangan pernah kita pilih partai ini lagi, jangan kita sentuh partai ini lagi. Partai ini udah merusak masyarakat Indonesia, merusak budaya politik di Indonesia, dan orang ini adalah perusak yang secara terang-terangan berkata tanpa ada rasa malu, tanpa punya moral, tanpa punya empati. Pak Mahfud, maju terus Pak. Bapak adalah salah satu pejuang keadilan di negara ini. Orang-orang DPR ini bener-bener gila hormatnya, udah nggak ada obat. Korupsinya, nepotismenya udah bener-bener terang benderang seperti matahari. Kita apain bos-bos karyawan kita yang seperti ini? Pimpinan DPD Provinsi Jawa Barat tanpa punya moral, tanpa punya menyampaikan Pak Mahfud bagi pernyataan sikap DPD Provinsi Jawa Barat terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025. Kita apain bos-bos karyawan? Maka dengan ini kami pimpinan DPD Provinsi Jawa Barat menyampaikan pernyataan sikap DPD Provinsi Jawa Barat sebagai berikut. Untuk pemerintah pusat dan DPR RI. Satu, kami
kami mendukung pengesahan rancangan undang-undang tentang perampasan aset koruptor. 2. Mendukung pengesahan rancangan undang-undang tentang revisi KUHP. 3. Mendukung penuh pengusutan hukum yang merenggut korban jiwa almarhum Afan Kurniawan secara adil dan transparan. 4. Mendukung pelaksanaan reformasi di Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua, untuk pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Jawa Barat. 1. Kebebasan beribadah agar dilindungi dengan baik. 2. Mengatasi pengangguran dan permasalahan ketenaga kerjaan. 3. Mengatasi premanisme dan pungutan liar. 4. Mengatasi kesenjangan ketimpangan pendidikan. 5. Menertibkan penerima Kartu Indonesia Pintar yang tidak tepat sasaran. 6. Memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja informal melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Bandung, 1 September 2025. Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat. Ketua Buki Wibawa ditandatangani, Wakil Ketua Iwan Suryawan ditandatangani. Pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya berpikir pendapatan, maka di otaknya dalam setiap waktu bagaimana meningkatkan angka pendapatan, yang pada akhirnya pajak ditingkatkan. Kalau pajak ditingkatkan, maka beban rakyat semakin tinggi. Bukan itu pemimpin. Pemimpin yang harus dibangun adalah belajar pada ibu kita. Ibu kita dulu meskipun sekolahnya tidak tamat SD, buta huruf, dia mampu menyekolahkan anaknya 9 orang, 11 orang, 14 orang. Apakah ada dalam pikirannya budaya pendapatan? Tidak. Yang dia lakukan adalah budaya pengeluaran. Bagaimana masaknya itu tidak berbiaya, bagaimana kayu bakar tidak berbiaya, bagaimana ikan tidak berbiaya, bagaimana menyiapkan baju tidak berbiaya, bagaimana anaknya bahagia tanpa biaya. Maka di otak yang tanpa biaya itu lahir kreativitas ibu-ibu yang disebut dengan budaya sambal atau budaya dapur. Maka di budaya dapur lahirlah ekspektasi, sebuah analisis yang berdasarkan pada hati. Maka ibu-ibu memasak tidak berdasarkan resep, tapi kata hatinya. Daun talas jadi masakan, daun singkong jadi masakan, apapun jadi masakan. Yang penting anak-anaknya bisa makan. Kreativitas tumbuh karena kekurangan. Maka pemerintah yang baik adalah
Jangan pernah berpikir kekurangan anggaran. Lakukan kreativitas dengan cara apa? Pemimpin, jangan hanya berpikir. Di sini bisa terlihat adanya Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, sempat menyampaikan sindiran keras terhadap pengeluaran pajak yang bisa membebani rakyat. Beliau tahu betul bagaimana kondisi rakyat yang seharusnya dilindungi, seharusnya rakyat di sini dimengerti. Namun justru ada beberapa anggota dewan yang sempat merasa menekan kepada rakyat. Hingga saat ini juga masih banyak PBB yang sempat dinaikkan dan itu sempat viral pada video-video kemarin. Di sini juga Bapak Gubernur Jawa Barat sempat berpidato kepada seluruh stafnya, "Wahai Menteri Penarik Pajak, malulah pada ucapan KDM hari ini." Pidato Bapak KDM, pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Ini adalah sebuah kata-kata yang cukup lebih nyelekit. Dan ada sebagian orang yang berkomentar tentang banyaknya orang yang tidak paham kalau pemimpin itu adalah ibu atau ayah yang harus rela berkorban demi kebahagiaan anak-anaknya, yaitu masyarakat. Suami diberi pasangan istri, punya anak yang harus dihidupi. Presiden diberi pasangan yang namanya wapres. Gubernur punya pasangan yang namanya wagub. Dan bupati punya pasangannya yang namanya wabub. Mereka semua punya anak yang namanya rakyat. Hanya KDM lah yang paham dengan konsep ini. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan mendukung proses pembahasan dan percepatan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Presiden tak mau berkompromi dengan koruptor yang enggan mengembalikan hasil kejahatannya. Harapan besar terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi semakin terbuka. Di Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto memastikan mendukung penuh Undang-Undang Perampasan Aset. Meski tak mudah, Presiden meminta kaum buruh untuk mengawal penuh pembahasannya di DPR RI. Pasalnya, undang-undang itu diyakini menjadi senjata ampuh memiskinkan koruptor. Langkah ekstrim ini dilakukan menurut Presiden karena ia geram makin banyaknya terungkap praktek korupsi dengan nilai kerugian negara triliunan rupiah. Ketua Umum Partai Gerindra ini meminta komitmennya tak diragukan, meski patut disadari hal ini tak mudah dan kerap dihadapkan pada ejekan hingga ancaman. Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Saya tahu bahwa ini bukan pekerjaan ringan. Ini pekerjaan berat. Pekerjaan berat. Saya tiap hari diejek, tiap hari diancam, tiap hari macam-macam, tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya. Dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Adapun RUU Perampasan Aset sedianya sudah diperjuangkan di era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono 2006 lalu. RUU itu hanya mondar-mandir masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas di era pemerintahan Jokowi, namun tak direspons serius oleh DPR. Bahkan saat mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendorong pembahasan RUU itu, Ketua Komisi 3 DPR RI saat itu Bambang Wuryanto blak-blakan menolak lantaran terkendala keputusan politik. Pemerintah diminta untuk melobi langsung kepada para ketua umum partai politik. Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang maksananya ini. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah, Pak.
Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Jadi 2 presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet Pak? E-walletnya cuma 20 juta lagi, nggak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini, gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Dukungan Presiden Oke guys, bisa kita simpulkan dari sini memang Bapak Presiden dari Republik Indonesia pun sempat mendukung penuh dan menyetujui kesepakatan dari aspirasi masyarakat setempat yang mendukung undang-undang perampasan aset tersebut guys. Dan mudah-mudahan perampasan aset ini benar-benar bisa disahkan untuk September mendatang guys. Oke guys, hanya ini saja video-video yang memang saya sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.